that brought me alive. Though we're all like monsters, playing with the monsters. They brought me alive, but got no alibi. It's a lover's fight without an alibi. We took my hands without an alibi. Smoking gun, you got me on the wrong. We know that will come. We're out up till dawn, but how can I hide it without an alibi? It's a lover's fight without an alibi. Took my insides. I can't wait no longer. I'm playing with the monsters. Everything that brought me alive. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Uta di channelnya Insur TV. Insur TV, inspirasi untuk rakyat. Nah, teman-teman, pada kesempatan hari ini kita itu ada segmen berbagi inspirasi. Siapa tahu dengan segmen ini bisa menginspirasi teman-teman semua untuk lebih maju lagi ke depannya. Jadi sebelum kita mulai ke topik pembicaraan, jangan lupa kalian seperti biasa ya, kalian like, subscribe, dan share, bagikan juga ke seluruh kontak yang ada di ponsel Anda. Dan tidak lupa, jangan lupa kalian juga aktifin tombol notifikasinya. Jadi kalau kita upload video baru, kalian itu nggak ketinggalan, teman-teman. Jadi tema hari ini atau segmen kali ini kita itu kisah inspirasi. Dan di kesempatan hari ini kita ditemenin sama Mas Aris Munandar. Ya. Jadi di kesempatan kali ini kita ditemani oleh Mas Aris. Ya, beliau ini adalah salah satu fotografer yang ada di Desa Tugu Mulyo ya. Kampung berapa? Kampung 4. Kampung 4. Ya, Nah, jadi beliau tuh di Desa Tugu Mulyo Kampung 4. Jadi siapa tahu teman-teman juga nanti tertarik dengan kegiatan Mas Aris atau ada membutuhkan jasa Mas Aris, kalian juga boleh hubungi Mas Aris di Desa Tugu Mulyo Kampung 4 di lorongnya Pak Sehat. Di situ ada pelang nanti. Nanti ada pelangnya itu Aris Mun ya. Nah, kayak gitu. Nah, gini Mas Aris, kita tuh mau sedikit bertanya-tanya. Nah, ya kan, mau bertanya sama Mas Aris dan sedikit minta diceritain kisah Mas Aris, bagaimana Mas Aris tuh bisa merintis dunia fotografi dari nol sampai sekarang. Ibarat kata itu kan dulunya kan gak ada kepikiran nih, ibaratnya kayak mau ngejalanin fotografer. Nah, kok bisa tiba-tiba tuh ke dunia fotografer tuh bagaimana Mas Aris? Sebelumnya terima kasih kepada channel Insur TV. Ya, Insur TV yang telah memberi kesempatan saya untuk masuk di podcastnya ini. Iya, sebenarnya kita dong yang berterima kasih, karena apa? Mas Aris sudah mau meluangkan waktu untuk bercerita kepada teman-teman semua kisah dari Mas Aris. Siapa tahu kan menginspirasi teman-teman mengikuti jejaknya Mas Aris kayak gitu. Dan pokoknya terus dukung channel Insur TV. Insur TV ya, benar. Sangat menginspirasi masyarakat. Benar. Boleh perkenalan dulu? Boleh, silakan Mungkin Mas Aris. Kan banyak teman-teman dari channel yang belum tahu. Ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Aris Munandar. Lebih dikenal untuk di dunia fotografi itu lebih Armun gitu. Armun ya? Oh, lebih dikenal masyarakat itu sebagai Armun. Armun, karena nggak beda jauh sih hasilnya. Armun itu cuma nama singkatan. Aris Mun. Aris Munandar gitu. Dan sampai sekarang pun orang yang baru mengenal saya itu nggak ada yang tahu nama saya asli saya. Tahunya Armun itulah. Jadi dimanapun ketika itu Mas Armun, Armun. Gitu. Jadi udah kebiasaan gitu. Jadi mungkin dari awal gitu ya. Dari awal tuh kisahnya bagaimana tuh Mas Armun bisa terjun ke dunia fotografer itu, pemikirannya tuh bagaimana? Muncul waktu
waktu masa-masa kuliah sih aslinya mas. Oh aslinya itu udah ada inspirasi Iya. di masa-masa kuliah. Mohon maaf, kuliah jurusan? Alhamdulillah manajemen mas. Oh manajemen. Iya. Oh dari manajemen masuknya ke fotografi. Agak melenceng ya. Agak melenceng. Melenceng ya. Aslinya itu dulu hobi sih mas. Lebih ke hobi, bukan untuk di dunia, lebih fokus ke dunia semua fotografer ya. Aslinya itu hobi untuk apa ya? Mengeksplor kehidupan sehari-hari aslinya gitu loh. Tapi dimulai dari awal 2018 itu loh, mas. Mulainya Iya. 2018. Awal kuliah sambil ya ibarat kerja sampingan kayak di desa itu kan pasti otomatis terkenal deres itu kan. Ya, dari situ sambil kuliah ngumpulin uang baru belilah itu namanya. Alat. Iya seperti kamera itulah. Masih untuk pemula banget gitu loh mas. Ya ibaratnya Iya. masih standar Standarnya gitu ya. untuk di alat kamera gitu. Nah habis dari itu berjalannya waktu, hobi mengeksplor keseharian, lambat laun ada teman-teman yang meminta kayak ada acara di kampus gitu kan, untuk mengeksplor kegiatan di kampus gitu kan. Akhirnya saya nggak pede pertama awal itu kan. Pertama itu nggak pede. Nggak pede sama sekali karena mikir aku buat apa sih ini loh alat untuk mengeksplor Diri sendiri. diri sendiri, tapi kebanyakan dari teman-teman selalu mendukung, pokoknya mensupport. Oke lah, apa salahnya sih dicoba gitu ya. Dan akhirnya dari acara kampus ke kampus. Tahun 2009 itu perdana saya di acara hajatan-hajatan itu. Di acara resmi. Itu pun di keluarga, Mas. Oh masih dalam keluarga. Dalam keluarga istilahnya family sendiri benar-benar. Itu tahu bahwa saya punya kamera gitu kan. Cobalah gitu katanya. Nggak apa-apa, dicoba dulu. Tapi saya sebelum itu sudah ngomong, tapi saya ini baru perdana loh mas gitu katanya. Ya nggak apa-apa, intinya semua keluarga di acara itu diabadikan. Diabadikan. Iya. Tapi pikir saya, mungkin di keluarga kan saya agak pede gitu kan, Ya, karena di keluarga kenal gitu. Lingkup sendiri lah. Jadi kayak ini loh udah keluarga gitu. Jadi mungkin dari situlah keterusan kok asik gitu loh mas. Maksudnya asik itu berbaur masyarakat banget gitu loh mas. Kita moto panggil sana panggil sini gitu kan, kelihatannya deket banget gitu loh. Awal-awal nggak mikir sih mas untuk istilahnya budget itu nggak mikir. Yang penting lebih ke pertama itu lebih kayak mencari silaturahmi, lebih memperbanyak kenalan dan saudara. Dan pertama itu tidak memikir untuk budget itu sendiri. Akhir 2019 itu vakum saya mas. Oh sempat vakum di dunia fotografi. Karena fokus kuliah mas. Fokus jadi kuliah. Waktu itu benar-benar sambil kuliah sudah ngambil job ya? Iya, bener mas. Iya. Udah ngambil job. Tapi kan awal 2020 itu ya fokus kuliah karena udah jadi sempat vakum. Berapa tahun itu vakumnya? 1 tahun. 1 tahun. Jadi sempat vakum 1 tahun. Karena fokus kuliah untuk skripsian, ujian, PKL dan sebagainya. Ketemulah di suatu momen kayak kumpul-kumpul teman-teman nongkrong gitu loh mas. Ditanyalah gitu sama temen. Ternyata temen itu ada teman fotografer gitu mas. Jadi di tongkrongan itu dari teman ke teman ternyata ada juga temannya teman yang fotografer. Jadi disitulah dikenalkan awal mulanya mas. Dikenalkan, ngobrol-ngobrol, cocok. Dan ternyata di ruang lingkup pada tahun 2020 awal itu memang untuk daerah Tugumulya itu masih kecil sedikit orang-orang yang menggeluti dunia fotografer di tahun 2020 itu tergolong masih sedikit lah ya. Nah awal mula ketemulah itu namanya Mas Tio Leo itu, dan berjasa banget sih mas bagi saya karena saya dikenalkan dengan dia. Pertama, disitulah dia menginspirasi saya, memotivasi untuk di dunia fotografer. Jadi awal mula dia tuh sangat mensupport, maksudnya mensupport itu mengajak lah itu, mengajak untuk bergelut atau berterjun di dunia fotografer. Awal-awal ya diajak gitu kan, dan skill saya tuh masih minim banget waktu itu mas. Waktu itu ya. Ya karena kan namanya masih hobi dulu kan. Masih awal-awalan. Iya, kan? Jauh banget. Menurutku sih termasuk oke. Kenapa? Karena dengan ibarat kata kita bilang sorry to say ya, dengan skill yang seadanya udah berani terjun ke masyarakat gitu kan. Iya. Akhirnya dengan support teman-teman, dengan bantuan teman-teman di dunia fotografer itu lambat laun akhirnya
Dulu masih minim alat sih saya mas. Oh, masih menggunakan alat Alat seadanya. Dan saya berpikir, oh kok kalau saya gini-gini terus kok kesusahan di saya sendiri gitu kan. Tunggu. Kan waktu itu berarti di awalnya itu tahun 2020 ya? 20. Di tahun 2020 itu berarti udah lulus kuliah berarti? Pertengahan mas, pertengahan. Oh, masih pertengahan kuliah. Oh, pertengahan. berarti Mas Armun ini melanjutkan fotografinya itu di pertengahan kuliah. Belum lulus kuliah. Belum lulus kuliah. Gitu. Terus? Jadi kuliah sudah, bahkan saya sempat kan dulu kan 2020 kan maraknya corona mas. Oh iya. Jadi acara wisuda saya tertunda dengan kondisi corona yang sangat kacau ya dulu. Global. Ya akhirnya saya lebih fokus tinggal nunggu wisuda gitu kan. Jadi saya lebih baik fokus ke dunia fotografer gitu. Dan terus si Mas Tio itulah memberi kayak job awal gitu loh. Oh, jadi yang kasih job awal itu tadi Mas Tio Mas Tio itu. Jadi Mas Tio itu mengasih job awal saya, dia meyakinkan saya pokoknya coba sendiri gitu kan. Bisa gitu. Coba sendiri. Dan dari awal itu dia sudah minjamkan alat sama saya untuk masalah lighting gitu. Berarti dari itu ibarat tuh pertama merintis itu berarti alat masih minjem gitu ya. Iya. Tapi kalau kamera masih punya sendiri. Udah punya sendiri. Kayak masalah lighting dan sebagainya itu memang itu dari menggunakan kamera yang udah oke atau masih kamera yang standar? Ya kalau untuk di desa udah standar sih mas. Masih standar waktu itu ya. Belum upgrade gitu ya. Belum. Karena ya itu tadi masih mencoba gitu ya. Ya benar-benar. Dengan lambat laun akhirnya saya ambil job itu mas. Saya ambil job. Sangat kacau posisi saya ini namanya sendirian mas. Kacaunya gimana? Kacaunya itu kayak mau ngapain ini sistemnya gitu. Fotografer itu alurnya gitu. Karena kan ketika diajak sama si Mas Tio itu tadi, itu kan beda. Setiap acara itu kan beda-beda mas. Ada yang hajatan itu nanti susunan acaranya itu beda gitu kan. Ada yang lamaran dan sebagainya gitu kan. Dari intinya tuh kayak ngambil momennya itu masih bingung ya kan. Ibarat kata momen apa yang seharusnya dijepret gitu. Momen mana yang tidak perlu dijepret gitu. Iya, karena kan kebanyakan itu dari setiap hajatan kan namanya orang, khususnya si Rewang sih. Saya nggak pernah mempermasalahkan orang Rewang, tapi kan di setiap Rewang itu kan banyak orang mas, banyak. Iya, banyak. Dan setiap berpikirnya itu beda-beda. Kadang kayak loh mas itu kok nggak kesini motonya gitu, nanti di sisi lain loh mas tadi kok nggak kefoto padahal saya udah ke situ gitu. Disitulah saya kayak bingung, ini gimana sih kok dunia di Rewang sih lebih di dunia ini ya hajatannya itu. Rewang itu ini teman-teman masyarakat yang membantu di bagian belakang. Jadi kalau di desa itu bilangnya Rewang gitu, kalau di ini bilangnya apa ya, pokoknya orang yang membantu di bagian belakang dalam hajatan gitu teman-teman. Jadi kalau di sini sebutnya Rewang gitu. Nah terus itulah awal saya mengambil job, tapi tetap masih ada evaluasi lah mas. Kayak setelah selesai acara itu kan foto kan otomatis harus diminimalisir dan lebih di finishing lah istilah bahasanya, di finishing agar kelihatan lebih bagus gitu kan. Dan akhir proses dicetak itu. Kalau untuk di dunia perweddingan itu dicetak dan distorkan gitu. Tetap masih ada evaluasi yang perlu diperbaiki ya. Gitu. Jadi nggak jepret langsung karesi, ternyata harus ada evaluasi lagi supaya hasil itu lebih maksimal ya. Nah gini mas, kalau dulu kan Mas Armun kan tidak pernah memikirkan untuk budget gitu kan. Nah kalau untuk sekarang nih yang ibarat kata kita bilang taraf desa ya. Taraf desa. Nah itu budgetnya itu gimana Pak Mas Armun? Dalam dunia fotografi itu kan setiap momen itu kan beda-beda mas. Dari wedding bahkan sampai sekarang pun ada loh mas, kayak momen lahiran pun diabadikan. Memang untuk sekarang itu kalau menurut saya teman-teman banyak udah orang yang benar-benar dalam sosialita ya. Jadi kayak momen apapun mereka itu ingin diabadikan kayak benar ya Mas Armun ya. Jadi benar-benar kayak hajatan, sunatan, kadang-kadang lahiran itu benar-benar mereka itu untuk kayak pengen diabadikan. Menurutku bagus sih buat suatu kenang-kenangan. Nah gini deh, maksudku kan Mas Armun ini sistemnya itu gimana? Ataukah per paket, ataukah sesuai permintaan terus di total atau bagaimana? Nah jadi gini mas, kalau untuk kita ambil umumnya untuk di para fotografer itu
Ada dua sih mas. Itu saya berani bilang kenapa? Karena itu positif gitu. Yang pertama itu ada umumnya bahkan mungkin satu Indonesia sudah sepakat gitu mas. Roll-rollan namanya. Oh, mainnya Roll-rollan itu yang pertama. Itu kan sudah mungkin dari zaman dulu mas. Iya. Kalau dulu kamera zaman dulu sih memang menggunakan roll, tapi kan kalau sekarang kan udah digital. Udah nggak pakai roll. Jadi yang dimaksud roll-rollan itu seperti apa? Jadi yang pertama itu tadi roll-rollan ya. Roll-rollan itu istilahnya satu roll itu kayak sebuah apa ya mas? Batasan gitu. Ya, maksud foto. Satu roll itu ada berapa foto? 40 foto. 40 foto. Nah, jadi main roll-rollan atau dalam satu ini 40 foto. Biasanya 40 foto itu budgetnya berapa? Untuk standar taraf sekarang itu 400 mas. 400 ya. Kalau main roll-rollan gitu. Dan itu satu rollnya. Satu rollnya tergantung si klien mau berapa roll gitu ya. Mas. Nah, itu yang pertama. Yang kedua ada paket mas. Sistem paket. Oh, sistem paket itu yang seperti apa? Dan sistem paket itu bervarian banget mas. Bahkan saya sudah bukan meneliti, ibarat mendengar dari teman-teman itu beda-beda mas. Oh, beda-beda. Beda-beda. Ada yang 2 juta itu dapat free file foto, bebas foto berapa aja gitu. Cetaknya mungkin minimal 4 roll gitu. Yang dicetak nanti dapat ukuran cetak besar mas. Oh, jadi dapat satu foto yang benar-benar besar gitu. Besar. Kok soft file copy semuanya dikasih itu mas, itu yang paketan sistemnya gitu. Dan harganya mungkin standarnya kalau untuk di desa ini mungkin 2 jutaan. 2 jutaan standar. Minim, maksudku budget terminim berapa? Itu tadi yang sekitar 400 yang serol tadi ya. Oh iya. Jadi di ini tadi sistemnya itu ada 2. Yang pertama itu dengan sistem roll-rollan, yang kedua paketan. Paket ini tadi tapi bisa disesuaikan ya? Bisa disesuaikan mas. Sesuai acara dan permintaan si konsumen atau klien gitu ya. Jadi maksudnya sekarang yang suka dukanya Mas Haris dalam menjalani dunia fotografer. Suka dukanya sih lebih ke apa ya? Intinya satu sih mas yang pernah saya sampai sekarang itu kuatkan itu sabar mas. Sabar karena kenapa ketika kita foto itu kan dari macam-macam sifat orang kan pasti beda-beda mas. Kadang kita menemukan klien yang sangat rewel itu dalam artian kayak gimana banyak permintaan. Kadang-kadang sudah difoto tidak sesuai dengan keinginan. Gitu. Jadi kalau seandainya Pak Mas kan satu roll tadi 40 foto ya. Kalau jepret itu tidak sesuai dengan permintaan klien, apakah ganti? Apakah harus ngikutin foto tadi? Kalau untuk itu sih lebih ke kayak editing sih mas. Oh, masuknya ke editing. Kalau untuk masalah misalnya, jadi benar-benar satu roll itu 40 foto dan ibarat di saat udah jadi pret itu tidak bisa diganti lagi berarti kan. Baliknya bagaimana kita mau edit atau evaluasi tadi supaya lebih bagus lagi, gitu. Yang lebih sih ke itu sih yang saya alami sering. Kalau untuk masalah momen kan nggak mungkin diulangi lagi. Iya benar-benar. Iya. Kadang jadi suka apa dukanya tadi di saat ketemu klien yang banyak permintaan gitu ya, itu agak bikin. Nah, gini, kalau sukanya itu apa ya mas ya? Ya namanya kita hidup bermasyarakat ya. Terutama yang saya alami itu lebih banyak dikenal masyarakat. Itu aja sih. Jadi lebih benar-benar banyak mencakup orang, kenalan gitu ya. Gini, kalau di dunia fotografer ini bagian tersulitnya atau momen tersulitnya ada nggak sih? Momen dalam acara apa gimana gitu? Nah, seandainya dalam acara ibarat apa kok yang menurut Mas Armun itu sulit? Oh, ada mas. Yang lebih dan itu lebih dirasakan semua fotografer itu adalah gimana ya ngomongnya? Ketika kita moto di acara hajatan, misal akad nih, misal lagi ijab kabul nih, otomatis kan semua keluarga kan ikut dalam dalam kumpulan tadi. Sedangkan kita butuh tempat luang untuk mengambil angle foto. Space yang luas untuk mengambil angle. Dan sedangkan namanya orang anak kecil, ibu-ibu nggak enak gitu. Dan kadang-kadang di ruang yang sempit gitu kan. Bahkan kita untuk pola ke sana tuh butuh waktu yang lama gitu. Sedangkan bergerak dari acaranya pun nggak ada henti gitu. Iya. Jadi kadang-kadang ketinggalan momen gitu. Jadi salah satunya ibarat kata
ruang ya, lebih yang ruang. agak sulit untuk Sulit. leluasa. Kalau untuk ibarat kata kan biasanya tuh fotografer itu kan nggak jauh dari kayak pencahayaan, warna dan lain-lain. Itu ada nggak kesulitan dalam bidang hal-hal yang seperti itu? Ada, Atau Mas. menurut Mas Arman biasa aja? Wah, jelas Mas, jelas Jelas ada kan? Iya, ada. Apalagi ya, jadi gak enak kalau ngomong kayak gini Mas. Maksudnya gak enak itu kan namanya kita di hajatan ya. Ini bicara real ya, bicara real untuk aslinya. Kalau untuk masalah editing sih bisa aja. Bisa aja. Tapi kan namanya kita sesama di dunia wedding atau di hajatan, sebelumnya mohon maaf nih. Iya. Tenda sih Mas aslinya. Oh tenda. Di pertendaan. Tenda. Gitu ya. Kenapa? Karena warna tenda sangat mempengaruhi Mas. Mempengaruhi kan. Tapi sebelumnya mohon maaf nih. Iya nggak masalah gini. Tenda-tenda kita di kita di acara Insur TV ini kan inspirasi untuk rakyat yang bagaimana sebenarnya kita benar-benar kasih informasi. Siapa tahu dengan hal-hal yang seperti ini kan dapat menginspirasi masyarakat. Berarti kan di saat mereka ingin mengadakan fotografer supaya si foto tadi hasilnya bagus teman-teman dan memuaskan, itu kan ibarat kata pertama yang memang harus diperhatikan itu warna tenda, ya kan? Karena warna itu benar-benar mempengaruhi hasil dari foto. Ini kalau sepengetahuan saya teman-teman, kayak warna tenda ya. Yang kedua itu kayak background belakang, ya kan? Di saat warna hijau yang lebih. itu kan benar-benar susah banget kan untuk ngambil momen yang pas dan terbanting warna, bener gak sih? Bener, nah makanya kan dengan acara yang seperti ini siapa tahu menginspirasi masyarakat, karena kan orang itu pengennya kan hasilnya yang bagus. Sedangkan mereka tidak tahu kendalanya di mana, bener kan? Bener Makanya sekali. dengan adanya acara seperti ini siapa tahu, oh iya berarti next ada orang yang ibarat kata mau melakukan suatu momen tidak menggunakan hal yang ini tadi. Iya benar gitu, sekali, kan? benar sekali. Jadi benar yang Mas Uta tadi bilang, itu sangat mempengaruhi banget. Namanya intinya yang warna-warna kontras banget, yang warna cerah. kontras, jadi benar-benar ini ya pantulan cahaya mengakibatkan gambar tadi tidak terlalu bagus. Benar sekali. Dan ada juga mungkin di suatu tempat, maksudnya tempat yang punya hajatan itu kan kadang namanya di desa ada yang sempit, ada yang tapi untuk fotografer sih nggak jadi masalah, nggak masalah. Namanya kita kerja, apapun yang ada di situ kita terima gitu. Tapi kan tadi bilang apa suka dukanya gitu. Jadi ya kembali lagi gitu. Jadi suka dukanya seperti itu ya Mas Armun ya. Jadi mungkin ada yang mau disampaikan sekaligus Mas Armun kasih tahu deh sama teman-teman. Jadi siapa tahu teman-teman ada yang mau memakai jasa Mas Armun ini. Terima kasih. Silakan. Ya, jadi untuk teman-teman Insur TV khususnya si para subscriber, saya mengucapkan terima kasih nih sekali lagi sudah dimasukkan mungkin untuk diajak masuk ke Insur TV. Mungkin ada yang masih teman-teman belum mengenal saya, nama saya Aris Munandar lagi dan lebih dikenal Armun gitu, Armun fotografi gitu. Dan saya juga bisa apapun itu Mas, dari semua momen dari bisa diabadikan insyaallah itu aja. Bertempat di mana? Alamat Tugu Mulyo, tepatnya pasar Tugu Mulyo, Kampung 4, Lorong Pak Sehat. Itu berhadapan dengan Lorong Pak Gowo. Ini Mas kadang-kadang banyak keliru. Iya, yang mana Lorong Pak Gowo, mana pasar. Jadi Lorong Pak Sehat itu berhadapan dengan Lorong Pak Gowo. Gitu. Masuk nanti ada platnya Armun gitu. Kita ucapkan makasih banget ya Mas Armun sudah berbagi inspirasi sama teman-teman semua. Semoga apa yang disampaikan ke Mas Armun ini bermanfaat buat teman-teman semua. Dan sebenarnya kita sih yang mengucapkan terima kasih banyak karena sudah sempat meluangkan waktu buat kita ngobrol-ngobrol kayak gitu kan. Sekali lagi kita ucapkan makasih banyak ya. Jadi gini teman-teman, pesan-pesan dari saya seperti biasa kan, kesimpulan dari saya. Jadi apapun itu, kalau memang hobi itu bisa jadi rezeki teman-teman. Asalkan kalian itu benar-benar mau menggeluti dan menekuni apapun yang kalian hobi, yang kalian suka kayak gitu. Ibarat kata mending kita melakukan hal-hal yang positif. Banyaklah berkarya dan jangan banyak bicara, karena hal-hal yang seperti itulah lebih bermanfaat kayak gitu. Seperti contohnya tadi yang Mas Armun tadi kan, dari hobinya sebagai fotografer ya kan, dia hobi banget foto-foto dan ternyata alhamdulillah jadi pundi-pundi uang. Makanya sering disebut hobi jadi rezeki kayak gitu. Jadi buat teman-teman semua, jangan lelah, jangan patah semangat untuk berkarya dan tatap masa depan. Buang semua yang tidak ada manfaatnya
ingat, apapun kalau kita bersungguh-sungguh pasti Allah kasih jalan. Mungkin sampai di sini dulu perbincangan kita tentang seputaran dunia fotografer. Mungkin next kita akan lanjut lagi ke video-video yang lain. Tapi seperti biasa ya, jangan lupa kalian like, subscribe, dan share. Kalian bagikan juga semua ke kontak yang ada di ponsel Anda. Siapa tahu kisah ini bisa menginspirasi teman-teman atau saudara kalian juga. Dan jangan lupa aktifkan tombol notifikasinya. Jadi kalau kita upload video baru, kalian tuh nggak ketinggalan teman-teman. Jadi kalian tuh tahu duluan kayak gitu. Mungkin sampai di sini aja ya, kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.